Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisy Zahra dari jurusan Tadris Kimia dengan NIM 21301100. Saya akan menjelaskan tentang struktur atom, yaitu yang pertama, perkembangan model atom. Yang A, Democritus, bagian yang tidak bisa dibagi lagi. Dan yang kedua, teori atom Dayton. Atom yang berbentuk bola, dan yang pertama atom bagian berkecil yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. Dan yang kedua, atom-atom dari unsur yang sama memiliki sifat identik. Jika unsurnya yang berbeda, maka sifatnya juga berbeda. Dan yang ketiga, atom dapat bergabung membentuk molekulnya. Dan yang keempat, kimia hanya penata ulangan dari atom. Contoh unsur atom yaitu AC tambah BD sama dengan AB dan CD. Dan yang selanjutnya, kelemahan teori atom Dayton. Yang pertama, atom dapat dibagi-bagi lagi seperti subatom. Dan yang kedua, isotom, suatu atom yang memiliki nomor atom kemudian massa yang berbeda. Yang A atom dan yang Z proton atau sama. Dan yang tiga, reaksi nuklir, yaitu apa itu? Dari ini nomor 3. Dan selanjutnya, kelemahan teori atom Dayton. Yang pertama, atom dapat dibagi-bagi lagi seperti subatom. Dan yang kedua, isotom, suatu atom yang memiliki nomor atau kemudian massa yang berbeda, yaitu A atom dan yang Z proton sama dengan sama. Dan yang ketiga, reaksi nuklir, dihasilkan atom baru. Dan yang ketiga, teori atom J. Thomson, yaitu menemukan elektron tabung katoda. Inilah gambar teori atom J. Thomson. Yang binti-binti ini yaitu artinya elektron bermuatan positif, dan yang bawahnya juga elektron pemuatan negatif, yaitu sama-sama netral. Dan teori atom roti kismis, rotinya bola dan kismisnya yaitu totalnya elektron. Dan yang keempat, teori atom Rutherford, yaitu ditemukannya inti emas atom, percobaan penembakan lempeng emas oleh partikel. Inilah sebuah gambaran dari atom Rutherford. Di sebuah lingkaran ini, dan yang lingkaran hitam pekat yaitu ditujukan inti, dan yang di sampingnya ini ditujukan sebuah ruangan kosong, dan yang garis lingkaran ini disebuahkan oleh elektron, dan di bawah garis ini adalah elektron. Atom terdiri dari inti atom yang mengandung proton plus dan elektron negatif yang mengelilingi inti pada orbit dan kulitnya. Kelemahannya, tidak dapat menjelaskan kenapa elektron tidak termasuk ke inti atom. Kelemahan Rutherford, ketika elektron mengelilingi atom akan mengalami berkurangnya energi. Inilah sebuah gambaran dari kelemahan Rutherford. Yang A, tidak bisa menjelaskan elektron tidak tersedot atau tertarik di inti atomnya. Dan yang kelima, teori atom Niels Bohr. Kelemahannya bahwa elektron bergerak mengelilingi inti tanpa kehilangan energi karena bergeraknya pada lintasan-lintasan yang tetap. Jika berpindahan ke kulitnya yang lebih besar dan disertai dengan penyebaban energi, jika ingin kulit yang lebih kecil akan disertai pelepasan energi. Prinsipnya hanya diperbolehkan berada pada lintasan yang diperbolehkan. Dan yang keenam, teori atom mekanik kuantum atau modern. Yang A ini Bios de Broglie, dualisme sifat cahayanya, yaitu cahaya dapat
berperilaku sebagai materi atau massa dan energinya. Nah, dan yang B, Werner Heisenberg azad ketika pastian letak elektron tidak dapat ditentukan dengan pastinya yang bisa ditentukan hanya kebolehan jadian kemungkinan terbesar ditemukannya elektron orbital. Schrödinger menemukan persamaan yang menyertai gerakan elektron dalam mengelilingi sebuah inti dihubungkan dengan sifat dualisme. Cahaya ini dimaksud bilangan kuantum. Contohnya, atom terdiri dari atas inti atom, proton dan neutron, dan elektron yang mengelilingi inti pada orbital tertentu. Orbital itu yang dimaksud dengan suatu ruangan di sekitar ini yang menyatakan tempat kebolehan jadian elektron ditemukan. Dan yang B, kedudukan elektron di sekitar inti ditemukan dengan bilangan kuantum. Dan yang selanjutnya, keberadaan elektron dalam sebuah atom ditentukan oleh 4 bilangan kuantum. Dan di antara lainnya, yang pertama, bilangan kuantum utama yaitu lambang N menyatakan tingkat energi dan kulit atom ataupun elektron. Dan yang kedua, bilangan kuantum azimut yang berlambang E menyatakan subkulit yaitu S, P, D, dan F. Ketiga, bilangan kuantum magnetik yang berlambang M menyatakan kuantum magnetik adalah angka di atas kotak. Dan yang keempat, bilangan kuantum spin yang berlambang S. Yang satu, jika S sama dengan ditambah 1/2. Jadi keempat, bilangan kuantum spin yang berlambang S. Jika panah ke atas, S sama dengan 1/2, dan jika panah ke bawah, S sama dengan -1. Yang kedua, partikel penyusunan atom. Yang pertama, elektron E ditentukan oleh J.J. Thomson, memuatan yang berlambang C, -1,6 kali 10 kubik 19. Muatan relatif terhadap proton sama dengan -1, massa 9,11 kali 10 kubik 28. Massa relatif terhadap proton berlambang O. Dan yang kedua, proton P Brotstein yang berlambang C, +1,6 kali 10 kubik 19, berlambang H, 1,67 dikali 10 kubik 24 yang berlambang 1. Yang ketiga, neutron yang berlambang N, Chadwick yang berlambang C sama dengan 0,0 sama dengan 1,67 dikali 10 kuadrat 24 yang berlambang 1. Dan yang selanjutnya, notasi atom. A kali Z sama dengan A yaitu nomor massa, dan yang Z nomor atom, dan yang X unsur. Proton nomor atom sama dengan proton, dan elektron yang A unsur dikurang elektron sama dengan nomor atom, dan yang B ion dikurang elektron sama dengan nomor atom tambah muatan, atau nomor atom dikurang muatan. Dan neutron yaitu nomor massa dikurang nomor atom. Dan yang ketiga, isotop, isobar, isoton, dan isoelektron. Yang pertama, isotop. Yang A jumlah protonnya sama, dan yang kedua unsur pasti sama karena nomor atomnya sama tetapi nomor massanya berbeda. Isobar dikurang unsur yang berbeda dengan memiliki nomor massa yang sama. Dan yang ketiga, isoton dikurang unsur-unsur yang berbeda namun mempunyai jumlah neutron yang sama. Dan yang keempat, isoelektron yaitu atom dari unsur yang berbeda yang memiliki
jumlah elektron yang sama. Sekian dari presentasi saya, lebih kurangnya mohon maaf ataupun ada salah kata ataupun dan enggak lengkap dari semua penjelasan struktur atom, dan saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.